Kang, apakah untuk mengenal zat tidak dikenal itu kita harus merubah sikap kita atau akhlak kita? Misalkan saya tukang hasut, apakah bisa mengenal ZTD? Oh, itu hasut ya. Ini disensor. Atau saya main perempuan, apakah bisa mengenal zat tidak dikenal dari hasrat yang menggerakkan saya untuk melakukan perbuatan hina tersebut, Kang? Sekarang begini, main perempuan itu definisinya apa sih? Nah, karena tidak dinikahi, itu kan ya? Iya, iya. Nah, kalau dinikahi tapi banyak-banyak itu apakah masih main perempuan? Tergantung kesepakatan kayaknya. Itu dia. Iya, apakah yang membedakannya hanya status doang? Jadi sebetulnya membedakan itu hanya status doang. Semua pun bisa untuk mengenal zat tidak dikenal asal mau dan berusaha. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, selama dia berusaha untuk mencari zat tidak dikenal, itu pasti akan mendekat. Oke. Dan itu akan insaf. Lama-lama kita akan mengetahui persis bahwa itu adalah perbuatan yang tidak sepantasnya begitu. Oh, jadi kembali ke jalur yang benar dengan sendirinya gitu. Kalau merasakan ZTD. Ya kita sebagai manusia, ini bukan hanya sebagai Kang Diki atau sebagai Kang Lucu, Kang Romi, itu kan ditugaskan sebagai khalifah fil ard. Sebagai pemimpin di muka bumi. Jadi sebagai wakil Allah di planet bumi kan. Yeah. Nah, otomatis kita harus mengenal yang diwakilinya dong gitu kan. Betul. Jangan hanya sekedar cerita-cerita, jangan hanya sekedar percaya. Karena percaya itu belum tentu dia mengenal. Ya, dia percaya bahwa orang itu bisa melakukan hal-hal hebat gitu. Tapi kenal nggak dengan orangnya gitu. Kita mengenali ya. Jadi kita mewakili itu untuk apa dan sebagainya, Kang ya. Nah, itu dia. Allah itu seperti apa dan bagaimana, dan kita dilengkapi fasilitas untuk itu. Tapi karena sejak lahir itu ditutup dan tidak dimungkinkan untuk diakses karena kita tidak diajarkan mengaksesnya, itu yang susah. Kita memang tidak diajarkan akhirnya. Padahal segala sesuatu itu diajarkan. Untuk mengenal Sang Pencipta pun diajarkan begitu. Untuk bersaksi pun diikrarkan begitu kan. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu diikrarkan. Nah, kesaksian kita nanti yang ditanya bukan percaya kita atau enggaknya. Kesaksiannya ya? Kesaksian. Kalau percaya mah gampang. Kita bersaksi kan. Nah, bersaksi itu yang susah. Cilaka kalau misalnya waktu kesaksian itu malah kita arab karena kita belum bersaksi. Emangnya hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah dijamin. Itu mengucapkan, bukan melakukan. Jadi perlu level ucapan aja ya, lidah gitu. Iya, apa bedanya dengan beo? Saksi belum gitu, badannya kaki. Iya, apa bedanya dengan beo? Itu kan. Beo ngucap syahadat belum tentu jadi Islam juga gitu kan. Ya misalnya misalnya Assalamualaikum gitu. Pas ngerti Assalamualaikum ten. Anu lewat Assalamualaikum. Cewek. Diajarkan itu beo pun meneladani. Kan kita juga begitu kan diajarkan, akhirnya kita membeo. Ini ada istilah membeo itu memang membeo. Tuturut lemah gitu. Jadi kita hanya membeo doang. Akhirnya kita hanya sekedar bisa mengucap. Ya, inilah misalnya kita menghafal penghafal mushaf. Menghafal mushaf atau catatan yang diwariskan oleh Rasulullah gitu kan. Menghafal. Nah, sekarang pertanyaannya, apa dan hafalan itu tanpa amalan? Apa itu yang dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta? Apakah yang namanya hafalan itu ditanya di akhirat? Saya pernah waktu nge-tweet bahwa sudah waktunya mengamalkan bukan menghafalkan, saya ada yang protes tuh ke saya. Ada yang protes. Jangan seenaknya katanya. Hafalan itu menentukan tingkatan surga katanya. Waduh, gitu saya tanya lagi ke dia, ayatnya yang mana kata saya itu. Jadi dasar dia ngomong tuh apa gitu ya? Iya, dasar ngomong di Al-Quran ayatnya mana yang seperti itu tuh. Dia nggak balas nge-tweet ke saya. Nggak ngejawab lagi? Nggak. Tapi dia nge-tweet ke orang-orang. Ini ciri khas orang kalau itu selalu nanya ayat katanya. Ya iyalah.
Kan orang Islam mah pasti harus berdasarkan ini, harus berdasarkan Iya, kitab. acuannya. Ya acuannya harus ada. Juklak juknisnya harus ada. Nah itu kadang-kadang doktrin mereka tuh ilmu doktrin. Mereka takut kalau misalnya nanti Al-Quran tidak ada yang menghafal. Padahal yang ditanya itu adalah amalannya. Bukan hafalan. Bukan. Lagian yang dihafal itu kan mushaf, catatan. Mushaf itu catatan. Ya, ya. Mungkin dengan keyakinan banyaknya hafalan tuh ya itu tadi ya. Memudahkan masuk ke surga atau apa. Level. Gitu. Ya kata mereka, Ya, tanpa dasar yang jelas kan. Iya, ditanya dasar. Ditanya dasar nggak ada yang jelas. Amal soleh itu bukan ngeklik. Amal soleh itu dengan perbuatan, dengan tindakan. Oh, Apakah kita sudah beramal soleh pada anak kita? Balik lagi ke parenting ya. Oke. iya. Apakah kita sudah beramal soleh pada anak kita atau kita hanya menuntut anak kita biar soleh pada orang tua? Kan Itu timbal balik. Saya jadi ingat kan kalau misalnya kan ada apa? Kalau orang tua mengajarkan kepada anaknya dan anaknya melakukan setelah orang tua meninggal kan itu ada istilahnya pahala istilahnya Kang ya. Korelasi Iya. atau ada hubungannya. Jadi misalnya yang meninggal itu satu dari anak ini apa ilmu yang bermanfaat, Yang bermanfaat. amal jariah dan anak yang soleh. Nah, itu kan Gitu kan. maksudnya. Nah, ilmu yang bermanfaat selama ini yang dilakukan oleh yang meninggal itu ilmu yang seperti apa? Yang diajarkan pada anaknya atau pada orang lain, pada umum, gitu kan. Terus kedua, ini amal jariahnya. Amal jariah itu dari kemampuan dianya gitu kan. Ketika dia bisa memberikan sesuatu untuk umat. Kemudian anak yang soleh, anak yang dapat warisan segala macam dari dia dan memanfaatkannya di jalan Sang Maha Pencipta. Nah itu yang akan membentuk warka terus. Itu zat antaruh namanya itu. Oh, zat antaruh. Oke. Nah zat antaruh itu yang akan membanyak terus. Karena manusia itu ya ada ininya, ada hubungan satu dengan yang lain dan bergelombang. Terkoneksi gitu. Terkoneksi, setiap orang. iya. Kalau misalnya perbuatannya itu tidak ikhlas, misalnya dia mengharapkan sesuatu, ya udah Tuhan kamu ya itu, ikutin aja itu gitu kan. Oke. Jadi harus benar-benar polos, harus benar-benar ikhlas, baru bisa punya zat akselerator antaruhnya itu. Kalau si anaknya udah duluan meninggal Kang, kemungkinannya jadi dapat warkanya dari yang lain Kang, zat antaruhnya Kang ya. Apa yang dia lakukan? Selain ya misalnya kan kalau orang tuanya ada pemikiran Kang ya. Iya. Heeh. Nah kalau misalnya anaknya meninggal duluan, nah itu apa yang dia lakukan si anaknya? Dan apa yang apa yang dilakukan si anaknya? Selama ini dilakukan anaknya, bisa dilakukan anaknya ke orang tua gitu kan? Orang tua yang soleh bisa jadi poin. Oh, oke. Iya. Kang, saya punya adik laki-laki usia 7 tahun. Dia orangnya pendiam, tapi sering dijaili bahkan disakiti sama teman-teman di lingkungan tempat tinggal maupun sekolah. Tapi meskipun dijaili atau disakiti, bahkan pernah perutnya dipukul. Adik saya tidak membalas perbuatan mereka dan diam saja. Kira-kira apa yang harus saya lakukan agar adik saya tidak dijaili lagi? Terima kasih. Begini, dia diam itu bukan berarti dia tidak melawan. Bisa jadi dia merencanakan sesuatu, nanti akan membalas dendam. Oke. Buat strategi kan gitu. Iya. Jadi, kalau kata saya sih, itu bisa ada dua kemungkinan. Satu, dia orang yang sabar, memaklumi, dan cinta damai. Kedua, dia psikopat. Gimana? Diam aja, diam gitu. Nanti lama-lama dia akan merencanakan sesuatu untuk membalas dendam. Langsung gitu ya. Ya belum tentu sama tangan dia. Bisa aja dia nyuruh tangan yang lain. Gitu kan. Sebagai kakak gimana tuh Kang? Sebagai kakak mudah-mudahan dia orang cinta damai. Dia lebih mengalah. Seperti Rasulullah. Dia apa-apain cuek. Karena yang mukulinya juga kekerasan naon gitu. Iya. Dia tidak terganggu gitu sama itu, nggak usah direspon gitu ya. Nggak usah direspon, kayak memaklumi hewan lah gitu kan. Karena mereka yang membuli itu adalah hewan-hewan, bukan manusia. Mungkin dia, mudah-mudahan dia berpikirnya seperti itu. Biarin aja lah, itu mah hewan. Kalau kakaknya Kang untuk mendeteksi, membedakan apakah dia termasuk Nggak usah diusili dulu, perhatiin dulu aja. Perhatiin dulu aja. Iya, jangan ditanya-tanya. Apalagi dikontrol, kamu harus begini dong, kamu harus begitu dong. Nggak usah. Itu pilihan dia untuk diam. Harus hargai dong pilihannya. Dan kalau perlu,
angkat dia. Kalau ditanya boleh kan? Misalnya, kenapa tadi diem? Kamu bisa sabar ya ngadepin orang seperti itu. Hebat kamu. Oh, dibentuk menjadi sabar tuh kan? Iya, jadi tambah sabar dia. Karena dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu memang bermanfaat dan mendapat pujian meskipun itu segala puji bagi Allah. Iya. Tapi minimal kita bisa memberi semangat ke orang itu agar tetap sabar ya, keep patient gitu.